Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video kali ini, saya akan membahas tentang metode perseptron atau input dan output binär dari fungsi logika OR. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan jalannya, yaitu diketahui W1 awal yaitu 0, W2 awalnya 0, dan W untuk batasnya 0, kemudian aktivasinya 0,5, kemudian learning rate atau deltanya 0,8. Pertama kita membuat iterasi dengan input X1, X2 dan biasnya ini dari fungsi logika OR dan target outputnya juga. Nah, di sini kita masuk ke bobot dan bias lama. Untuk mendapatkan W1-nya di sini kita ambil dari W1 awal, kemudian W2-nya kita ambil dari W2 awal, kemudian WB-nya kita ambil dari WB awal. Setelah itu kita lanjut mengisi Y-in-nya, yaitu Y-in ini didapat dari bobot dan bias lama dari WB, kemudian ditambah dengan X1 dari input, kemudian dikalikan dengan bobot dan bias lama dari W1. Kemudian ditambah lagi dengan C13 atau X2 di sini 1 dikali dengan W2, sehingga hasilnya akan dapat seperti ini. Setelah itu lanjut untuk Y-nya di sini kita menggunakan rumus if di sini. Sini if jika nilai dari Y-in lebih kecil dari aktivasi atau nilai ambangnya, jika dia bernilai benar, maka dia min 1. Sebaliknya, jika nilainya salah, itu 1. Sehingga hasil yang dapat seperti ini. Lanjut untuk perbaikan bobotnya, yaitu masih sama, yaitu di sini kita ambil nilai dari target outputnya, kemudian dikurangi dengan Y-nya. Sudah itu dikali dengan input dari X1, kemudian dikali dengan delta, sehingga hasil yang dapat 1,60. Kemudian untuk DW2-nya juga sama. Untuk DWB-nya juga masih menggunakan rumus yang sama, yaitu dari target output dikurang dengan input dari bias, setelah itu dikalikan dengan dari target output dikurangkan dengan Y, kemudian dikali dengan bias, di sini bias dari input, setelah itu kita kalikan dengan delta, hasil yang dapat yaitu 1,60. Dan untuk mencari bobot dan bias barunya di sini, dari W1-nya di sini kita cuma menjumlahkan saja, menambahkan dari bobot dan bias lama, tambahkan dengan perbaikan bobot. Di sini W1 dari bobot bias lama, ini ditambahkan dari perbaikan bobot dari W1. Ini kita enter. Nah, maka hasilnya 1,60. W2-nya masih sama, W3-nya masih sama. Setelah itu, masuk lagi ke bobot dan bias lama, kita balik untuk mengisi data W1 di baris keduanya. Di sini bisa kita masukkan saja angkanya, yaitu angka dari bobot dan bias baru ini, kita pindahkan ke sini. Kemudian data yang di atas ini bisa kita tarik ke bawah. Ini juga.
Setelah itu perbaikan dan bobotnya masih sama. Di sini kita masukkan dulu target output, kemudian dikurangi dari Y-nya, kemudian kita kali dengan input dari X1, kemudian kita kali lagi dengan delta. Yang dapat adalah 0, BW2-nya masih sama, serta seterusnya masih sama. Sehingga hasil akhir yang didapat yaitu 1,6, 1,6, dan 1,6. Lanjut untuk iterasi keduanya di sini masih sama, yaitu kita masuk dari bobot dan bias lama di sini. Untuk W1, W2, dan WB-nya kita ambil dari bobot dan bias baru dari iterasi 1. Kita pindahkan ke sini. Kemudian untuk rumusnya masih sama dengan Y yang di atas tadi. Y-nya juga. Untuk DW1-nya masih sama, DW2-nya sama, DW biasnya juga sama, untuk W1-nya juga, W2-nya juga, dan WB-nya juga. Sehingga hasil yang dapat masih sama, yaitu 1,6, 1,6, 1,6. Kemudian, karena semua nilai Y sama dengan T, maka proses stop pada iterasi kedua. Jadi, dapat disimpulkan nilai bobot dan bias air adalah 1,60, 1,60, 1,60. Di sini. Kemudian dilanjutkan dengan pengujian data yang dilatih, yaitu dari bobot dan bias baru tadi, yang di sini kita pindahkan, yaitu Y-nya juga kita tambahkan seperti biasa, yaitu dari W bias sini, W bias baru, dia ditambah dengan input dari X1, kemudian kita tambahkan lagi bobot dan bias baru dari W1, kemudian ditambah dengan input dari X2 dikali dengan bobot dan bias baru dari W2. Hasilnya dapat 4,80. Dan untuk Y-nya masih sama, di sini kita menggunakan rumus if, yaitu jika dari Y ini tadi, maaf ini belum dipindahin ya. Jika Y in yaitu nilai 4,80 lebih kecil dari 0,50 tadi, yaitu kita dapat dari aktivasi dari nilai ambang. Kemudian jika datanya bernilai true, yaitu min 1, untuk sebaliknya yaitu 1. Sehingga hasil yang dapat 1. Dan ini sama, ini bisa kita tarik ke bawah saja, tadi W1-nya, W2-nya juga, WB-nya juga, YE-nya juga sama, dan Y-nya sama. Kemudian dari hasil proses pengujian terlihat bahwa semua nilai Y dari data 1 sampai ke 4 dan sama dengan semua nilai T, yaitu data 1 sampai ke 4. Kesimpulan JST di sini mampu merepresentasikan fungsi logika OR bipolar dengan dua iterasi dengan variabel W dan B awal sama dengan 0, kemudian deltanya 0,8, kemudian tetanya sama dengan 0,5. Baik, sekian itu saja penjelasan dari metode perseptron input dan output biner. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.